keramat, saya juga udah pernah sampaikan sebenarnya, tapi saya ulangi aja lagi. Biar ibu-ibu nih jelas, nggak kebawa-bawa omongan orang-orang yang kayak bahasnya keramat-keramat, tahayul, bahasnya keramat-keramat, halu. Nah nih, biar nggak keomongan sama orang-orang yang kayak begitu ya, biar nggak terpengaruh dengan ucapan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman sekalian sekalian, keramat itu nyata, sebagaimana nyatanya mukjizat. Apa itu yang namanya karamah? Apa itu yang namanya mukjizat? Jadi gini, amrun khaliq lil adah, a'tahallah lil anbiya. Ada beberapa perkara-perkara yang di luar nurul, di luar nalar, nggak habis fikri, nggak habis fikir ya. Ada beberapa hal-hal di luar kebiasaan yang biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Kalau di sisi Allah mah semua biasa. Di sisi Allah mah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Begitu kan? Akan tetapi di sisi hambanya nih, di sisi manusia kan ada kebiasaan-kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namanya sunnatullah, teman-teman. Namanya adat, namanya kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Kayak misalnya biasanya orang kalau mati nggak hidup lagi. Saya nggak pernah tahu ada ceritanya orang itu kemarinan mati kok bisa hadir majelis lagi. Iya Ustazah nggak betah. Nggak pernah dengar tuh saya, gitu kan? Nah, biasa orang kalau udah meninggal dunia tuh nggak hidup lagi, teman-teman. Terus kayak misalnya nih, biasanya orang kalau buta nggak bisa lihat, gitu kan? Nah, akan tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, ada hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan. Nah, ini namanya bisa macem-macem, tergantung dari siapa yang dikasih, ya, tergantung dari siapa yang dikasih. Kalau Allah ngasihnya kepada para nabi namanya mukjizat. Kita semua tahu nih, hal-hal di luar nalar, di luar fikir manusia, di luar kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, tidak sebagaimana kebiasaan Allah berikan kepada hamba-hambanya, tapi ini Allah berikan kepada para nabi namanya mukjizat. Itu pun mukjizat juga harus yang sesudah kenabian. Kalau sebelum kenabian namanya irhasah. Namanya irhasah, ya. Allah berikan kepada para nabi tapi sebelum kenabian. Kayak Nabi Muhammad tiap jalan dinaungin awan. Itu kan sebelum nabi jadi nabi juga udah dikasih sama Allah. Kayak Nabi Muhammad nggak punya bayangan. Kayak Nabi Muhammad itu kalau jalan, apalagi terutama waktu deket-deket kenabian, itu suka disapa sama pohon-pohonan, bebatuan, pada nyapa, assalamualaikum ayyuhan nabi, gitu. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Tolah-toleh nggak ada siapa-siapa. Ternyata yang ucap salam adalah batu-batuan. Ternyata yang ucap salam adalah pohon-pohonan. Nah ini teman-teman sekalian, namanya irhasah. Kalau udah jadi nabi namanya mukjizat. Jadi kamu jangan salah pakai istilah, "Ih, saya dapat mukjizat." Ente siapa? Aneh ternyata punya mukjizat lah. Kamu siapa gitu. Jadi nggak ada. Yang namanya mukjizat Allah berikan kepada para nabi. Habis gitu, ada juga Allah berikan hal-hal yang di luar nalar manusia, di luar kebiasaan manusia, Allah berikan kepada para wali. Para wali. Para wali itu siapa sih? Wali itu dari kata-kata wala atau wala yuwali atau wala yuwali.
Artinya kalau walla yuwalli artinya adalah pemimpin, ya, waliyan, gitu kan. Kalau wala yuwali itu artinya adalah orang yang dicinta. Dua-duanya bisa benar. Mereka adalah pemimpin-pemimpin manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pejabat-pejabat di sisi Allah tuh para wali, teman-teman. Kalau dari sisi hal-hal yang enggak kelihatan nyata gitu, hal yang maksudnya dari sisi batinnya itu para penjaga-penjaga kita, para pejabat-pejabat kita di sisi Allah adalah para wali gitu. Nah, kalau dari sisi artinya para kekasih, tentu saja mereka adalah para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wali itu satu, kalau jamak, kalau banyak aulia. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya para kekasih Allah, orang-orang tercinta di sisi Allah, la khaufun alaihim. Mereka enggak punya takut, walahum yahzanun, dan mereka juga enggak pernah bersedih hati. Jadi gampang banget mau cari tahu, jangan-jangan saya wali, bukan. Enggak, bukan, belum. Mudah-mudahan belum ya. Tapi yang pasti bukan gitu kan. Sekarangnya bukan gitu. Kenapa gitu? Kita masih punya banyak ketakutan. Kita masih punya banyak kesedihan. Betul nggak? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, masih beda apa enggak kamu antara punya duit apa enggak punya duit? Udah gitu aja. Tiap kali kamu berasa kegeeran, jangan-jangan saya wali. Langsung ingat-ingat, masih beda kok antara nggak punya duit sama punya duit. Gitu. Kalau masih beda bagimu antara punya uang sama nggak punya uang, itu artinya kamu belum jadi wali. Udah sih wali murid, wali kelas, wali santri, kalau anaknya nyantri. Begitu teman-teman saya sekalian. Nah, Nabi kita Muhammad alaihissalam ketika ditanya tentang cirinya wali, gitu kan? Wahai Rasul, cirinya wali gimana sih? Kalau kita buat nilai diri kita sendiri kan tadi tuh, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tuh kata Allah, wali tuh kayak gitu, nggak punya khawatir, nggak punya kesedihan. Nah, kita masih banyak bener nih, ketakutan kita masih banyak. Takut suami kawin lagi, takut anak gak lulus ujian, begitu kan ya? Ada banyak ketakutan kita dalam hidup gitu. Karenanya kita buat nilai diri kita sendiri udah tahu dah tuh, kita belum jadi wali. Kalau buat nilai orang gimana? Nah, ini pernah ditanyain nih sama baginda kita Nabi besar Muhammad, yang kalau ngomong gak pernah dari hawa nafsunya, gak pernah dari pemikirannya, gak pernah bahkan dari ilmunya. Akan tetapi setiap beliau bicara adalah dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang diucapkan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa sih cirinya wali? Ma alamatul wilayah ya Rasulullah. Apa tandanya seorang tuh wali gitu? Nabi Muhammad kasih tahu. Ma alamat auliyaillah. Apa ciri kekasih Allah? Nabi Muhammad jawab, alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang yang kalau kamu lihat dia akan mengingatkanmu kepada Allah. Itu artinya orang itu hatinya penuh dengan Allah. Teman-teman saya sekalian, nih ya, saya yakin banget, kamu kalau lihat penjahit inget kain. Betul gak? Betul? Kamu kalau lihat polisi lalu lintas inget ditilang, ya kan? Makanya jangan sampai nih ada yang bilang kayak gini nih, ya ampun kenapa ya kalau ngelihat polisi di jalan hati saya deg-degan. Apakah ini adalah tanda saya jatuh cinta? Enggak ya. Itu dia teman-teman sekalian, orang tuh apa yang ada di dalam hati seseorang itu kalau besar banget bikin kita tiap lihat dia tuh inget sama sesuatu tersebut.
Sebagai seorang penjahit, pastikan yang pikiran di hatinya itu kan kain mulu. Gitu. Sehingga akhirnya orang lihat dia inget kain gitu. Nah, ada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang hatinya selalu berisi dengan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, membuat orang kalau ngelihat orang tersebut langsung ingat sama Allah. Nah, nih itu kata Nabi Muhammad cirinya waliullah. Kita kalau mau tahu nih wali apa bukan ya? Kalau pas kamu lagi lihat dia ingat apa? Iya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, jadi itu cirinya wali min auliyaillah, cirinya walinya Allah Subhanahu wa taala seperti itu gitu ya. Nah, ini sama Allah Subhanahu wa taala dikasih yang namanya karamah, yang namanya keramat. Dan nih ya, dari yang saya dapat pelajarannya dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ma'uqidatul wilayah illa fi jawfil lail. Kalau kamu jadi mikir misalnya gitu ya, kali ya kapan-kapan saya jadi wali, ini saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Kata Habib Umar, ma'uqidatil wilayah illa fi jawfil lail. Kewalian itu ada pelantikannya. Pelantikannya kewalian itu Allah Subhanahu wa taala berikan, kebanyakannya atau mayoritasnya gitu ya. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan kewalian atau pelantikannya pada sepertiga malam terakhir. Lah kamu bangun aja kagak. Gimana ceritanya mau jadi wali gitu kan? Ya Allah, khair insyaallah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam bangun malam. Sekurangnya jadi persyaratan untuk menjadi seorang yang dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah cintai kita, Allah sayangi kita insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, yang diberikan kepada wali namanya karomah atau biasa orang sebutnya sebagai keramat gitu. Kalau orang Indonesia kan rada susah. Karomah, karomat, keramat. Jadinya keramat akhirnya ya. Gitu kan, ada keramat Sentiong, ada keramat Tunggak, ada keramat Jati gitu. Kayaknya mungkin disebabkan di negeri kita ini punya banyak makam-makam wali atau para wali-wali yang tinggal di daerah tersebut sampai kemudian disebutlah seperti itu. Kayak di sini kan keramat luar Batam. Begitu. Teman-teman sekalian, nah kalau diberikannya kepada yang bukan wali tapi memang di luar nalar gitu, maksudnya nggak biasanya Allah kasih. Kayak misalnya ada kecelakaan, semuanya mati kecuali ada satu orang doang yang selamat gitu kan. Tapi orang ini orang biasa-biasa aja sih kayak kita juga gitu. Misalnya kita lagi ada kejadian apa tapi tahu-tahu kita selamat gitu kan. Hal-hal yang enggak umum gitu terjadi kepada kita itu namanya bukan karomah teman-teman, akan tetapi pertolongan Allah kepada orang-orang awam semacam kita tapi mukmin ya. Tapi mukmin. Kita ini kan beriman kan? Beriman dong kita. Ini namanya maunah. Namanya maunah. Pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman tapi belum jadi wali. Jadi jangan salah istilah. Saya udah punya keramat loh. Belum punya keramat. Kita baru masih punya maunah. Insya Ustazah, ada orang nih Ustazah ya, dia tuh kayak jahat mulu tapi gak pernah ketahuan. Dia korupsi tapi gak pernah ketahuan. Dia tuh Ustazah kayak maaf nih. Ada seorang istri gitu Ustazah, dia tuh suka main laki-laki gitu, tapi suaminya gak pernah tahu loh Ustazah. Gak pernah ketahuan. Jadi suaminya sayang mulu sama dia, cinta mulu sama dia. Saya nih Ustazah ya udah solehah sama suami, tapi suami saya gitu kayak nggak sayang gitu sama saya. Itu ada orang nih padahal dia tuh berkhianat mulu sama suaminya, suka main laki-laki lain gitu, serong ke kanan. Tapi dia begitu gitu. Itu dia dapat maunah Ustazah? Bukan. Hati-hati nih. Hati-hati. Ada
hal yang luar biasa keluar dari nalar tadi itu ya, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan bukan kepada orang yang beriman, apalagi wali, apalagi nabi gitu kan, melainkan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli-ahli maksiat atau orang kafir sekalian, orang kafir atau ahli maksiat gitu. Apa nih namanya? Namanya istidraj. Kata Allah dalam Al-Quran, wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dalam ayat yang lain Allah bilang, wa numli lahum inna kaidi matin. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan kami luluh, kalau bahasa Jawanya itu ya, diluluh, dibiar-biarin, diulur-ulur, dikasih-kasih, dilos. Wih, ngasihnya tuh banyak banget, Allah kasih. Itu namanya istidraj. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli-ahli maksiat. Saya kok maksiat mulu, tapi saya sehat terus, tapi saya seneng terus, tapi saya rezekinya lancar terus gitu. Sementara ada orang yang baru mulai hijrah, tapi kok jatuh miskin, tapi bangkrut. Nah, suka begitu kan kita lihat? Apa itu namanya? Istidraj. Buat apa istidraj? Dengerin saya, ini serem teman-teman. Istidraj itu adalah Allah ngasih kelebihan-kelebihan kepada ahli-ahli maksiat untuk membayar kebaikan mereka di dunia, sehingga di akhirat nanti yang sisa hanya dosa. Ngeri banget. Jadi dia itu mungkin masih punya kebaikan, ada sedekah, ada dia bakti sama orang tua, ada apa kayak gitu dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Saudara sekalian, Allah balas semuanya di dunia dengan segala kemudahan-kemudahan hidupnya. Dikasih aja sama Allah, kasih aja sama Allah. Naudzubillah, agar nanti di hari akhirat Allah tidak punya lagi alasan untuk membahagiakan dia. Agar di akhirat nanti yang sisa hanyalah tinggal kesengsaraan atas segala dosa-dosa dan perbuatan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Hati-hati. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya insyaallah. Allah selamatkan kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, Habib Abu Bakar Adni ini ya, namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus. Tapi beliau kemudian hijrah ke Aden, sehingga dapat julukannya Habib Abu Bakar Adni, dari Aden gitu ya. Kenapa beliau harus hijrah ke Aden? Karena tidak boleh ada dua pimpinan wali dalam satu negara, dalam satu daerah. Jadi kayak beliau waktu itu udah diangkat sama Allah sebagai gubernur. Nah itu gak boleh tuh ada dua gubernur dalam satu provinsi semacam itu. Sehingga akhirnya beliau pun hijrah ke Aden. Masya Allah teman-teman, beliau salah satu dari yarhamukillah. Saya ada gak nih? Biar saya jawabnya sekalian. Saudara sekalian, saya muliakan, beliau itu salah satu dari wali yang punya banyak karomah. Ketika datang ke Aden, itu kota Aden banyak di antara mereka yang nggak percaya sama wali gitu. Banyak di antara mereka yang nggak percaya dengan keberadaan wali min auliyaillah, dan banyak di antara mereka tuh yang kayak menganut aliran Islam sih, tapi nganut aliran kayak yang baca maulid bid'ah, baca sholawat bid'ah, wali-wali nggak ada, ngaku-ngaku aja tuh gitu. Kalau di sini sih nggak ada yang begitu. Tetangganya mungkin, tetanggamu mungkin ya. Tapi kalau nggak percaya begituan nggak hadir di sini, betul nggak? Betul nggak? Sebenarnya ya yang nggak percaya begitu tuh sama kayak nggak mempercayai sebagian ayat Al-Quran. Karena di Al-Quran tuh banyak sekali Allah menceritakan tentang para wali-walinya Allah dengan keramat-keramat mereka, teman-teman sekalian. Sayyidah Maryam Allah ceritakan bisa menghidangkan makanan dari surga. Apa namanya kalau bukan karomah? Apa namanya kalau bukan keramat? Betul apa enggak? Sayyidah Maryam memang nabi? Enggak ada. Nabi enggak ada yang perempuan.
Rasul nggak ada yang perempuan, Sayyidah Maryam. Akan tetapi Allah bisa menghadirkan buat Sayyidah Maryam makanan-makanan dari surga. Allah persembahkan buat Sayyidah Maryam. Tiap kali kepengen, ya Allah melon enak kali, ada melonnya. Ya Allah semangka nih enak nih, seger, ada semangkanya. Dari surga pula teman-teman. Makanan dari surga, buah dari surga itu nggak bisa basi, nggak bisa busuk. Nggak bisa busuk kalau buah-buahan dari surga. Kenapa kita ini buah 3 hari bisa busuk? Karena belinya di Keramat Jati. Ya kan? Nah kalau Sayyidah Maryam nih buah-buahannya dari surga nggak bisa basi. Karena itu adalah keramatnya Sayyidah Maryam, menghadirkan buah dari surga. Allah ceritakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Tiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempatnya Sayyidah Maryam, ada rezeki, ada buah-buahan dari surga. Qala anna laki hadza, wahai Maryam dari mana nih buah kok bisa ada, bahkan bukan pada musimnya. Qalat huwa min indillah, paman itu kan dari Allah. Iya nak, semua rezeki juga dari Allah. Tapi gimana cara kamu mendatangkan ini? Minta sama Allah, paman. Gimana cara mintanya? Ya Allah saya kepengen buah-buahan, saya kepengen buah ini, buah itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghidangkannya. Saya noleh, udah ada tuh buahnya paman. Hunalika da'a Zakaria robba. Nabi Zakaria yang seorang nabi, karena tahu bahwa Sayyidah Maryam adalah seorang wali min auliyaillah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, dia pun nyari berkah. Dengan hunalika da'a Zakaria robba, di tempat itulah Nabi Zakaria segera mengangkat tangannya, faham bahwa tempat di mana seorang waliullah berada merupakan tempat turunnya hujan rahmatnya Allah di atas muka bumi ini. Masya Allah. Makanya doa kalau di makam-makam karamat seperti ini nih, makam Habib Hussein nih, doanya mustajab teman-teman. Banyakin doa, bawa hajat-hajat kita semuanya. Insyaallah doa-doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nih Habib Abu Bakar ini jadian udah kayak semua orang memang memuliakan beliau juga, irhamukillah. Beliau telah jadi orang yang sangat besar, yang punya banyak pengikut yang sangat banyak, yang semua senegeri itu kayak berguru semua gitu sama beliau. Satu waktu beliau pergi haji, diikuti sama murid-muridnya. Jadi kayak ratusan atau bahkan mungkin ribuan orang haji bersama dengan beliau. Akhirnya sesudah waktunya habisnya haji, beliau itu kan ziarah ke Madinah sebelum pulang ke Aden, ziarah ke makam Nabi. Waktu ziarah ke makam Nabi, beliau lihat waktu itu tuh konadil itu lampu yang dipasang di Masjid Nabawi itu teman-teman, itu dari emas. Saya nggak tahu sekarang ya, tapi zaman itu, zaman Habib Abu Bakar haji, itu konadilnya itu, lampu-lampunya itu, hiasan-hiasan lampunya itu terdiri dari emas. Emas, benar-benar emas yang ditaruh di situ gitu, bukan disemprot emas, tapi memang emas. Habib Bakar lihat gitu, terus beliau ingat di kampung beliau, di negeri beliau banyak orang susah, banyak orang-orang miskin di Aden. Jadi akhirnya beliau bilang gitu sama murid-muridnya, emang antik banget Habib Abu Bakar ini teman-teman. Di hari terakhir beliau bilang, yuk kita ambilin nih ngerampok Masjid Nabawi coba. Habib Bakar luar biasa. Kata Habib, yuk kita ambilin nih konadilnya, lampu-lampunya Masjid Nabawi ini biar kita sumbangkan kepada orang-orang di Aden. Ngapain nih Masjid Nabawi? Punyanya njit beliau, ya kan ya? Masjid Nabawi itu punyanya siapa? Punyanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kayaknya nabinya juga malah ridhonya sama Habib Bakar nih. Ambilin deh Habib Bakar, ambilin deh. Ambilin semuanya nih gitu kan. Biar bisa jadi ngasih makan umat saya gitu. Jadi sama Habib suruh murid-muridnya pada ngambilin, turun-turunin tuh. Apa namanya? Konadil itu tadi ya, tempatnya lampu itu loh. Zaman itu kan belum ada listrik. Jadi kan kayak ditaruhin minyak, nyalain. Nah, apa sih itu namanya? Pelita-pelita tuh. Lampu cemplok katanya. Jelek banget ya. Itu mah yang ada di kampung kamu. Dilepas-lepasin sama ininya Habib gitu kan. Sama orang-orangnya Habib. Kemudian dibawalah pulang ke Aden. Tentu pemerintah marah kan gitu, pemerintah Saudi Arabia. Zaman itu sih belum namanya Saudi Arabia ya, namanya baru Mekah, Madinah gitu aja. Jadi pemerintah Madinah marah kan itu. Ulah siapa nih? Oh, Habib Abu Bakar Adni gitu. Udah nih, mereka pun menyiapkan pasukan. Ini kan kayak harga diri satu negara ter apa ya, direndahkan gitu. Masa sih kita sebagai satu negara ada orang yang misalnya nih, barat kata nih ya, ada orang nyuri emasnya Monas, masa kita mau diem-diem? Itu kan simbol negara kita gitu. Ya kan kirim pasukan. Maka dikirimlah pasukan 11 kapal laut, teman-teman. 11 kapal laut mereka kirimkan untuk menyerang Aden. Gitu. Begitu kapalnya itu udah arah deket gitu kan, yang perbatasan Aden tuh memang kota pinggiran ini ya, kayak kita nih di sini nih. Ini kan deket banget sama laut nih, kota pesisir gitu. Mereka begitu ngelihat kayak begitu kan ketahuan tuh dari Saudi Arabia gitu kan. Mereka langsung ngadu sama Habib Abu Bakar Adni gitu. Bib, kita diserang Bib, kita diserang. Habib lagi ngajar nih. Habib kenapa ente ribut-ribut? Iya Bib diserang Bib. Sini panggil. Kenapa? Diserang Bib. Ah, berapa banyak? 11 Bib. 11 kapal laut. Ah, yaudah nggak usah rame-rame. Ini teman-teman, para wali ini kayak dunia di tangan mereka tuh kayak bola di tangan anak kecil gitu. Kita siapkan pasukan nggak Bib nih buat mengalahkan mereka ini, buat balik nyerang gitu kan, buat pertahanan. Kata Habib nggak usah. Habis itu Habib iseng ngomong sama, maksudnya kayak biasa aja gitu. Habib ngomong sama orangnya beliau yang suka nyiapin air gitu. Katanya Habib, kesiniin 11 gelas. Akhirnya didatengin lah di tempat beliau sambil ngajar nih. Beliau taruhin gelas 11. Habisnya itu beliau tuang-tuangin tuh air di gelas 11 tadi itu. Tuang-tuangin sama beliau 11-11-nya. Habis itu beliau ambil Bismillahirrahmanirrahim. Cuman gitu. Si dimasukin secara keras gitu ke air tadi itu. Satu gelas, satu kapal yang ada di sana. Terus Habibnya bilang, tanyain sama mereka 11-11-nya enggak? Bilangin mereka maju, saya tenggelamin semuanya. Maksudnya yang maju nih, saya tenggelamin. Udah tuh, kasih pengumuman ke mereka gitu kan. Subhanallah, semuanya pada diem, kapal-kapalnya. Akhirnya kemudian mereka memutuskan untuk kembali lagi ke Madinah. Kayak bukan lawannya nih gitu. Orang-orang yang dunia beserta seluruh isinya kayak bola di tangan seorang anak kecil gitu. Para walinya Allah Subhanahu wa taala.
kenapa mereka begitu sakti? Mengapa mereka begitu keramat? Saudariku sekalian, karena mereka sangat dekat dengan sang pengendali kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kekasih Allah, Ala inna hizballah humul ghalibun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah sungguhnya pasukannya Allah akan selalu menang. Sesungguhnya pasukan Allah akan selalu menang. Sesungguhnya tentara Allah akan selalu menang. Maka kita semuanya nih, kalau kepengen jadi orang-orang yang menang dalam berkehidupan, kita pengen menang mengalahkan hawa nafsu kita, kita pengen menang mengalahkan setan-setan kita pengen menang menghadapi musuh-musuh kita, jadilah tentara Allah, jadilah pasukan Allah. Dan dekatlah dengan para pasukan Allah, dekatlah dengan para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup.